Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. This time I would like to share you about discussion text. What is a discussion text? Discussion text is a piece of writing that explores the pros and cons or the advantages and disadvantages of an issue to allow the readers to reach a logical conclusion. Jadi di sini dalam sebuah teks discussion kita harus melihat kata kuncinya apa. Nah, kata kunci dalam discussion text itu ada kata pros, kalimat-kalimat menunjukkan pros, kemudian cons, ada issue atau topik yang akan kita paparkan, kita bahas, and pada paragraf terakhir ada logical conclusion. Ini logical conclusion ini dihasilkan dari kesimpulan dari argumen-argumen yang diberikan dari pros and cons itu. Nah, setiap teks itu selalu meliputi 3 komponen. Pertama, jadi kita bisa mengenali sebuah teks itu dari 3 komponen ini. Pertama, social function, atau istilah lainnya communicative purpose atau intention of writing. Ini sama. Artinya itu tujuan penulisan sebuah teks atau tujuan si penulis menulis teks tersebut. And second, generic structures. Generic structures itu struktur kebahasaannya. Kita bisa mengenali sebuah teks itu dari generic structure-nya. Then language features. Language features itu ciri-ciri kebahasaan. Nah, ini grammarnya. Grammarnya, unsur-unsur grammar apa saja sih yang membangun teks tersebut? Nah, ini unsur-unsur apa saja sih yang membangun teks discussion? Nah, let's see. The first, social function. Apa sih tujuan dari discussion text ini? Apa tujuan si penulis menulis sebuah teks discussion? The social function of the text is to present arguments, opinions, or information from different viewpoints. Tujuannya adalah untuk mempresentasikan argumen-argumen, pendapat, informasi, atau fakta dari dua sudut pandang yang berbeda, sudut pandang positif dan sudut pandang negatif. Next. Generic structures-nya. Nah, pada generic structures ada 4 generic structure dalam discussion text. Pertama, issue. Isu itu apa? Mengenalkan topik, previews atau sudut pandang, argumen yang diikuti. Nah, ini issue ini ada selalu di paragraf awal, paragraf pertama. Then ya, ini arguments for and argument against. Ini bisa posisinya bisa bertukar ya. Kita di sini saya tulis dulu arguments for. Jadi arguments for itu positive arguments. Argumen-argumen positif yang mendukung isu tersebut. Di sini the writer discusses each point, then gives detailed information or evidence fact to support it. Di sini si penulisnya memberikan informasi yang detail, termasuk di sini bukti fakta-fakta yang mendukung arguments for atau positive arguments. Nah, kemudian arguments for bisa dibagi dijelaskan, dipaparkan dalam beberapa paragraf. Bisa saja 1 atau 2 paragraf, itu lebih. Sama halnya dengan arguments against, itu negative arguments, ketidaksetujuan terhadap isu. Sama di sini juga dipaparkan tentang informasi secara detail, kemudian fakta-fakta yang mendukung negative arguments. Then the last, nah ini selalu ada di paragraf terakhir, conclusion atau recommendation. Ini terkait dengan rekomendasi dari si penulis. Dilihat dari fakta atau bisa jadi hanya kesimpulan saja, bisa jadi ada rekomendasi dari si penulis terhadap isu yang didiskusikan. Language features. Nah, language features dari discussion text itu pertama general nouns. Nah, general nouns itu jadi ada kata benda yang umum yang digunakan dalam sebuah discussion text. Ini biasanya digunakan dalam judul. Ya, jadi yang menjadi isunya apa sih? Apakah tentang examination,
abortion, atau yang sekarang lagi hangat-hangatnya itu vaccination. Kemudian relating verbs ada is, are, and etc. dan teman-temannya ya. Thinking verbs, kata kerja thinking, berpikir, ada think, feel, believe, hope. Kemudian additive connectives, kata penghubung tambahan seperti furthermore, besides. Kemudian contrastive connectives, ada although, never tells, however, on the other hand. Ada causal connectives seperti because, since, as, for. Nah, ini kata since, as, for bisa diartikan dengan causal ya, karena juga. Kemudian modals, must, should, dan teman-temannya, kelompoknya ya. Kemudian the verbs of manner, hopefully, likely. Nah, ini adalah contoh dari text discussion. Kita lihat the first sentence. Some people claim that television is a best friend, while others think of television as the root of all evil. Dilihat dari general noun-nya, ini ada kata television, berarti ini isunya tentang pros and cons television. And then di sini saya memberikan contoh untuk argumen pro-nya itu satu paragraf, argumen cons-nya satu paragraf. Sebenarnya bisa dalam beberapa paragraf ya, tergantung information atau informasi dan fakta-fakta yang diberikan si penulis, itu bisa dalam beberapa paragraf. Kemudian the last itu recommendation. Ini rekomendasi dari si penulis itu apa? Apakah mendukung atau seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat television has both advantage and disadvantage. Di sini bahwa television memiliki keuntungan dan kerugiannya. Watching television wisely. Jadi cobalah untuk menonton televisi dengan bijak. Nah, ini rekomendasinya ya. Demikian. That's all what I can say this time. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.